Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 19 7B28 akan membahas mengenai intellectual property. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sifania Salma Muazzara dengan NIM 19190042. Selanjutnya ada Sarah Damayanti Anugrah dengan NIM 19190043. Selanjutnya ada saya sendiri, Silvi Islamiati dengan NIM 19190045. Selanjutnya Pina Muhlisani dengan NIM 19190083. Dan yang terakhir ada RT Agustina dengan NIM 19190101. Selanjutnya latar belakang. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Kepemilikan merek dagang PT Ayam Geprek Beni Sujono dan Yangsen dihapus Direktur Jenderal KI atau Kekayaan Intelektual. Keputusan itu ditetapkan sejak 6 Oktober 2020 melalui Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor HKI KI 060710 dan nomor HKI KI 060711 yang pada intinya melakukan penghapusan merek terdaftar milik Yangsen dan sang ayah Beni Sujono. Kasus tersebut merupakan salah satu kejahatan dunia maya atau cybercrime, yaitu intellectual property atau peniruan terhadap sesuatu. Maksud dan tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ofensi against intellectual property. Yang kedua, dapat memahami tentang ofensi against intellectual property. Yang ketiga, mengetahui kasus apa saja yang pernah terjadi tentang ofensi against intellectual property dan cara penanggulangannya. Dan yang keempat, untuk memenuhi nilai ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semester 7 di Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan mencari data yang diperoleh melalui pengkajian berbagai literatur yang berhubungan dengan inti permasalahan, yaitu tentang ofensi against intellectual property. Untuk ruang lingkupnya yaitu berfokus pada kejahatan intellectual property mengenai kasus pemalsuan data pada salah satu situs internet dan penanggulangan dari kejahatan ofensi against intellectual property tersebut. Selanjutnya, saya Vina Mulisani akan melanjutkan presentasi mengenai intellectual property. Sistematika penulisan. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan, di mana bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dari offense against intellectual property. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori, menjelaskan tentang definisi, karakteristik, jenis, dan faktor dari cybercrime, serta pada bab ini juga menjelaskan mengenai cyber law. Kemudian bab 3 yaitu pembahasan atau analisa kasus, di mana pada bab ini berisi mengenai definisi offense against intellectual property, contoh kasus, serta penyebab dan cara penanggulangannya. Kemudian bab 4 yaitu bab penutup, di mana pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan terkait offense against intellectual property. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, di mana bab ini berisi mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam pengerjaan makalah ini. Contohnya itu seperti buku, jurnal, maupun artikel. Selanjutnya ada definisi cybercrime. Cybercrime ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya, di mana cybercrime juga merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya pada jaringan internet. Selanjutnya, karakteristik cybercrime. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan yang bersifat global. Karena cybercrime ini sering dilakukan secara transnasional atau melewati batas negara, sehingga akan sulit memastikan hukum negara yang berlaku untuk pelaku kejahatan tersebut. Yang kedua, sifat kejahatan yang bersifat non-violence, di mana sifat kejahatan ini tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga, pelaku kejahatan yang bersifat universal, di mana kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang menguasai internet beserta aplikasinya. Yang keempat, modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi, sehingga akan sulit untuk dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang teknologi, terutama pada cybercrime. Kemudian yang terakhir, jenis kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material maupun non-material. Contohnya seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, serta kerahasiaan informasi.
Selanjutnya, klasifikasi cybercrime. Yang pertama ada cyber piracy, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut melewati teknologi komputer. Yang kedua, ada cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Dan yang terakhir, ada cyber vandalisme, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Saya Ertia, saya akan membacakan jenis-jenis cybercrime. 1. Cyber terorisme, National Police Agency of Japan. 2. Cyber pornografi. 3. Cyber harassment. 4. Cyber stalking. 5. Hacking. 6. Carding. Faktor penyebab cybercrime. 1. Identitas pengguna. Fitur yang memudahkan memanipulasi kelengkapan di media sosial seringkali dimanfaatkan pengguna dengan niat yang tidak baik. 2. Penggandaan aset informasi. Aset informasi yang ada di media sosial juga dapat dengan mudah digandakan oleh pengguna. 3. Lokasi. Faktor lainnya yang dapat memicu ancaman serangan kejahatan cyber adalah ketika lokasi pengguna dapat dideteksi di media sosial. Cyber law. Aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber space law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aset yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Intellectual property mengacu pada kreasi pikiran seperti penemuan karya sastra dan seni, desain dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. WIPO. Intellectual property crime adalah ketika seseorang memproduksi, menjual, atau mendistribusikan barang palsu, bajakan, seperti paten, merek dagang, desain industri, atau karya sastra dan seni untuk keuntungan komersial. Perkenalkan, nama saya Syifania Salma Muazzarah. Di sini saya akan melanjutkan tentang contoh kasus intellectual property. Yang pertama ada perebutan merek ayam geprek Bensu. Pada bulan April 2017, Ayam Geprek Bensu dan menjadikan Ruben Onsu sebagai duta promosi. Sedangkan pihak Benny Sujono menyatakan nama Bensu sudah lebih dahulu digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Pada September 2018, Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono atas penggunaan nama Bensu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada bulan Mei 2019, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek. Kemudian Ruben meminta uang ganti rugi senilai 100 miliar dari PT Ayam Geprek Benny Sujono. Benny Sujono mengajukan gugatan balik sehingga Ruben Onsu digugat 100 miliar rupiah pada bulan April 2022. Dua pihak tergugat yaitu Ruben Samuel Onsu sebagai tergugat 1 dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai tergugat 2. Selanjutnya masih contoh kasus intellectual property yang kedua yaitu channel YouTube Calon Sarjana dituding menjiplak channel YouTube luar negeri. Pada tahun 2019, akun YouTube dengan nama JT mengklaim bahwa akun YouTube Calon Sarjana telah meniru secara persis konten miliknya. JT telah mengumpulkan banyak bukti mengenai konten yang telah ditiru oleh calon sarjana secara keseluruhan, baik dari konsep, isi video, bahkan sampai thumbnail video yang telah diupload. Akun calon sarjana mengaku salah dan menyampaikan permintaan maaf kepada akun JT atas pelanggaran hak cipta melalui akun Twitternya. Pada akhirnya kasus ini berakhir dengan ditutupnya akun YouTube calon sarjana serta pernyataan permintaan maaf tanpa melewati proses hukum. Selanjutnya, penyebab intellectual property. Yang pertama, tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu penyebab yang memungkinkan dilakukannya penciptaan, pengumpulan, dan manipulasi informasi. Yang kedua, informasi secara online tersebar luas dan mudah ditemukan. Dan yang ketiga, kemudahan akses dalam berinternet selama 24 jam full. Selanjutnya, penanggulangan intellectual property. Yang pertama, menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan data. Yang kedua, diperlukannya cyber law. Yang ketiga, melakukan pengamanan sistem. Yang keempat, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatus penegak hukum. Selanjutnya, dasar hukum intellectual property. Yang pertama, pada pasal 72 ayat 1,
yang berisi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Yang kedua, pada pasal 72 ayat 2 yang berisi barang siapa dengan sengaja menyiapkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 yang berisi dinyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, offense against intellectual property merupakan salah satu jenis cybercrime yang mana kejahatan ini berfokus kepada ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain di internet. Yang kedua, contoh kasus dari kejahatan kekayaan intelektual ini yaitu perebutan merek ayam geprek Bensu dan peniruan konten YouTube yang dilakukan oleh akun YouTube calon sarjana terhadap akun JT. Yang ketiga, pelanggaran undang-undang hak cipta yang terbaru terdiri dari 15 bab dan 78 pasal. Kutipan tentang ketentuan pidana dalam hal pelanggaran hak cipta yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada pasal 72 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2. Selanjutnya saran. Disarankan dalam pencarian sumber terkait kasus ini, harap memastikan bahwa kasus tersebut sudah diakui kebenarannya. Sumber yang dipilih pun didapat dari sumber yang bisa dipercaya. Diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya dapat menemukan materi lain terkait offense against intellectual property agar pembaca nanti dapat menemukan informasi baru mengenai topik yang dibahas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.